Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rista dengan NIM 2514 dari kelas PGMIA. Di sini saya akan membahas soal matematika dasar dari materi geometri bangun ruang, kesejajaran dan kesebangunan, satuan pengukuran, waktu, jarak dan kecepatan, penyajian data, dan ukuran pemusatan data. Baik, kita masuk ke soal yang pertama, yang dimana soalnya yaitu sebuah akuarium berbentuk balok berukuran panjang 40 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 25 cm. Akuarium tersebut akan diisi air 3/4 bagian. Pertanyaannya, berapa volume air yang dibutuhkan? Jawabannya, dari soal dapat kita lihat bahwa diketahui panjang 40 cm, lebar 30 cm, tinggi 25 cm. Volume balok adalah P kali L kali T. Jadi kita masukkan data yang telah tertera di atas, 40 dikali 30 dikali 25. Maka hasilnya adalah 30.000 cm3. Volume air yang akan diisi hanyalah 3/4 bagian. Jadi 3/4 dikali 30.000. Maka hasilnya adalah 22.500 cm3. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah tabung dan kubus memiliki volume air yang sama. Jika sisi kubus 14 cm, tentukan tinggi tabung dengan jari-jari 7 cm. Jawabannya, volume kubus sama dengan S kubik, volume tabung sama dengan VR kali T, kubus sisi 14 cm, volumenya sama dengan tabung, R sama dengan 7 cm. Jadi, volume kubus sama dengan 14 kubik sama dengan 2744. VR kuadrat T sama dengan 2744 menjadi 17 cm. Soal nomor 3, yang dimana soalnya yaitu sebuah kerucut dan tabung memiliki alas dan tinggi yang sama. Pertanyaannya, bandingkan volume kerucut dan tabung tersebut. Jawab, volume kerucut adalah 1/3 VR kuadrat kali T, sedangkan volume tabung adalah VR kuadrat kali T. Jadi perbandingannya adalah volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Soal nomor 4, sebuah bola logam berjari-jari 7 cm diletakkan lalu dicetak menjadi kerucut dengan jari-jari alas 7 cm. Pertanyaannya, berapa tinggi kerucut tersebut? Jawab, volume bola sama dengan volume kerucut. Volume bola 4/3 VR kuadrat, volume kerucut 1/3 VR kuadrat kali T. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi kerucut tersebut adalah 28 cm. Soal nomor 5, yaitu bayangan tongkat setinggi 1,5 meter adalah 2 meter. Bayangan menara di waktu yang sama adalah 20 meter. Pertanyaannya, berapa tinggi menara? Jawab, 1,5 bagi 2 sama dengan T per 20 sama dengan T sama dengan 15 meter. Soal nomor 6, dua segitiga sebangun memiliki perbandingan sisi 2/5. Pertanyaannya, jika luas segitiga kecil 20 cm², tentukan luas segitiga besar. Maka perbandingan luas sama dengan 2 kuadrat dibanding 5 kuadrat sama dengan 4/25. Luas besarnya sama dengan 125 cm². Nomor 7, seorang siswa berlari sejauh 2,5 km dalam 25 menit. Pertanyaannya, nyatakan jarak dalam meter dan waktu dalam detik. Jawabannya, 2,5 km sama dengan 2.500 meter. 25 menit sama dengan 1.500 detik. Soal nomor 8, timbangan menunjukkan 1,2 kg beras.
Pedagang mengatakan itu sama dengan 1.200 gram. Pertanyaannya, apakah pernyataan pedagang benar? Jawabannya benar, karena 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. Soal nomor 9. Sebuah motor menempuh jarak 90 km dalam waktu 1,5 jam. Pertanyaannya, berapa kecepatan dan bagaimana jika waktu dipercepat 30 menit? Jawabannya, V sama dengan 90 bagi 1,5 sama dengan 60 km per jam. 10. Sebuah bak diisi air dengan debit 2 liter per detik selama 5 menit. Pertanyaannya, berapa volume air dalam bak? Jawab, 5 menit sama dengan 300 detik. Jadi, 2 dikali 300 sama dengan 600 liter. Soal nomor 11. Diagram lingkaran menunjukkan data kegiatan ekstrakurikuler siswa sebagai berikut. Basket 30%, voli 20%, tari 12%, KIR 13%, PMR 10%, drama 15%. Jika jumlah seluruh siswa adalah 200 orang, tentukan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama. Jawab. Pertama, diketahui presentase drama adalah 15%. Kedua, jumlah seluruh siswa adalah 200 orang. Ketiga, hitung banyak siswa dengan rumus 15% dikali 200 sama dengan 30. Jadi, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler drama adalah sebanyak 30 orang. Soal nomor 12. Diagram lingkaran menunjukkan data kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Basket 30%, voli 20%, tari 12%, KIR 13%, PMR 10%, drama 15%. Pertanyaannya, kegiatan ekstrakurikuler apa yang paling diminati dan paling sedikit diminati siswa? Jawabannya, kita hanya memastikan dan melihat presentase terbesar dari diagram lingkaran itu saja. Yang terbesar adalah basket, yaitu 30%. Yang terkecil adalah PMR, yaitu 10%. Soal nomor 13. Diketahui siswa kelas 4 MI sedang mendata tinggi badan beberapa siswa. Data yang diperoleh adalah 125, 150, 132, 124, 140, 120, 140, 130. Pertanyaannya, tentukan mean, median, dan modus dari data-data tersebut. Pertama, urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar, yaitu 120, 124, 125, 130, 140, 140, 150. Kedua, hitung jumlah mean. Jumlah seluruh data adalah 1061, sedangkan banyak data adalah 8. Jadi, 1061 kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah 132,6 cm. Yang lanjut, tentukan median. Karena jumlah datanya genap, yaitu 8, maka mediannya adalah dari data keempat dan kelima. Maka 130 tambah 132 dibagi 2, maka hasilnya adalah 131 cm. Pertanyaan selanjutnya adalah menentukan median. Karena jumlah datanya genap, yaitu 8, maka mediannya adalah dari data yang keempat dan yang kelima. Maka 130 ditambah 132 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 131 cm. Pertanyaan yang terakhir, modus adalah nilai yang Pertanyaan terakhir adalah tentukan modus dari data tersebut. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi nilai yang paling sering muncul dari data tersebut adalah 140 cm.
karena dia muncul sebanyak 2 kali. Soal nomor 14, siswa kelas 5 SD mencatat nilai ulangan matematika sebagai berikut: 70, 75, 80, 75, 85, 90, 75, 80. Pertanyaannya, tentukan median, dan modus dari data tersebut. Pertama, kita urutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar, yaitu 70, 75, 75, 75, 80, 80, 85, 90. Maka mediannya adalah jumlah data sama dengan 630. Banyak data adalah 8. Maka 630 kita bagi 8. Maka hasilnya adalah 78,75. Mediannya karena banyak datanya genap, maka kita ambil data dari yang keempat dan yang kelima. Maka 75 ditambah 80 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 77,5. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai yang paling sering muncul dari data adalah 75 karena angka 75 muncul sebanyak 3 kali.